semua sahabat dunia bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, untuk kali ini kita akan bincang-bincang lagi ya tentang seputar postinor. Seputar postinor masih sangat digemari, terbukti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan ya di kolom komentar. Akan tetapi saya nggak bisa, mohon maaf, saya nggak bisa menjawab satu persatu, tapi tulis aja mungkin pertanyaan sehingga bisa menginspirasi saya buat membuat video lagi. Oh, berarti ini yang dibutuhkan, ini yang dibutuhkan. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih postinor itu nggak bekerja ya, atau bekerjanya jadi menurun, efektivitasnya jadi menurun. Kenapa sih? Oke, jangan kemana-mana. Terlebih dahulu jangan lupa juga ya buat like, juga nanti komen ya kalau masih bingung, masih pusing. Aduh gimana sih? Juga share ke teman kalau temennya ada yang membutuhkan. Dan jangan lupa yang belum subscribe sekaligus juga tombol loncengnya diaktifin ya. Kita mulai sekarang. Kita tahu, bukan semua orang tahu ya, tapi kebanyakan orang sudah tahu bahwa postinor itu mampu untuk mencegah kehamilan. Mencegah kehamilannya itu untuk kondisi darurat ya, sebenarnya kondisi darurat di mana udah melakukan hubungan seksual, akan tetapi hubungannya kemarin tanpa menggunakan yang namanya pengaman ya. Pengaman itu bisa yang namanya kondom, bisa menggunakan kontrasepsi yang lain, misalkan pakai suntikan atau pakai pil KB atau pakai IUD kayak gitu ya. Jadi kalau kalian udah terlanjur melakukan hubungan tanpa menggunakan alat kontrasepsi, kalian bisa menggunakan postinor. Akan tetapi postinor ini pastilah nggak ada jaminan ya buat 100% untuk bisa mencegah yang namanya kehamilan. Ada beberapa hal yang bisa membuat efektivitasnya menjadi menurun. Efektivitas menurun itu karena Oke, yang pertama itu karena udah terjadi ovulasi. Jadi sudah terjadi ovulasi baru melakukan hubungan seksual. Nah, inilah yang bisa menyebabkan yang namanya bisa terjadi kehamilan, akan tetap terjadi kehamilan. Karena apa? Kerja dari levonorgestrel atau postinor itu adalah dengan caranya menekan ovulasi ya, jadi mengupayakan ya yang udah deket-deket sama ovulasi ya, udah deket-deket sama ovulasi, udah katakanlah harusnya 2 hari lagi ovulasi, yang itu bisa mengakibatkan kehamilan ya, masih bisa mengakibatkan kehamilan. Nah, ini kalau kalian itu menggunakan postinor, jadi ini hormonnya dikeluarkan membuat stop, kamu jangan sampai meletus yang namanya sel telur, sehingga tidak akan terjadi yang namanya pembuahan atau konsepsi begitu ya. Tapi jika sudah terjadi yang namanya ovulasi dan ovulasinya sudah sangat dini ya, ovulasinya sudah sangat dini gitu, itu nggak bisa mencegah karena udah terjadi hubungan atau sudah masuk yang namanya sperma itu udah, misalkan tetap terjadi ovulasi tapi ovulasinya nggak langsung. Katakanlah gini ya, antara hubungan seksual sama ovulasi itu masih ada jeda ya. Nah, di sini levonorgestrel dan kan tetap terjadi yang namanya pembuahan tetap terjadi ya. Tapi ya, levonorgestrel di sini masih sempat atau mampu itu untuk mengkondisikan daripada rahim ya. Rahimnya itu masih tetap dikondisikan supaya terjadi penipisan sehingga tidak mampu untuk terjadinya nidasi pada janin ya. Jadi mudigahnya nggak bisa nidasi karena terjadi yang namanya penipisan ya. Jika
pembuahan atau itu terlalu dini, ini juga nggak sempat. Jadi udah terjadi pembuahan, dianya persiapan buat lahannya itu udah terlanjur mateng ya, udah terlanjur siap buat yang namanya nidasi. Nah inilah yang bisa menyebabkan kegagalan atau efektivitasnya jadi sangat menurun ya. Makanya kalau mengkonsumsi yang namanya postinor itu harus cepat-cepat dikonsumsi setelah melakukan hubungan seksual. Ini kelebihannya kalau segera diminum, dia juga mampu atau sempat membuat kondisi rahim ya, rahim kita umpamakan sebagai lahan ya, rahim itu untuk bisa dikondisikan tidak subur lah, katakanlah seperti itu. Untuk mudahnya atau untuk gampangnya kita ngomong itu menjadi enggak subur begitu. Terus yang kedua berikutnya ya, berarti yang kedua efektivitas jadi menurun dikarenakan adanya mual ataupun bukan mual ya, kalau mual masih bisa, tapi terjadi muntah. Muntah kalau terjadi itu sebelum 2 jam, artinya kita harus ngulang lagi gitu. Katakanlah muntah diminum sebelum 2 jam, katakanlah masih setengah jam dari minum obat ya, dari minum postinor itu udah muntah. Nah ini harus diminum lagi, diulang lagi, karena apa? Ini yang namanya obat itu belum nyampe di lambung, belum masih nyampe di usus, masih tetap di lambung, sehingga masih memungkinkan untuk keluar, sehingga dosisnya kalaupun itu udah jadi berkurang gitu ya, paham ya. Jadi kalau muntah kurang dari 2 jam ya, kurang dari 2 jam itu lebih baik diulangi lagi, minum lagi, tapi dengan risiko muntah lagi ya. Mungkin bisa diberikan obat-obat anti muntah ya, untuk agar supaya nggak terjadi muntah gitu, sehingga obat bisa benar-benar bereaksi. Bagaimana postinor ini akan tidak bekerja secara maksimal? Yang berikutnya adalah kesalahan dosis ya. Kesalahan dalam melakukan atau treatment dalam memberikan obat ya. Harusnya diminum 1, setelah itu 12 jam lagi diminum ya. Ada kalanya ya diminumnya itu lebih dari 12 jam ya, lebih dari 12 jam. Hal inilah bisa menyebabkan efektivitasnya menurun, jadi bekerjanya jadi tidak maksimal. Beberapa orang memang kadang menggunakan sistem aku diminum sekalian aja ya, diminum sekaligus ya, jadi 2 tablet sekaligus. Itu ada keuntungan, ada kerugian. Kerugiannya apa? Kerugiannya karena dosisnya ini sangat-sangat tinggi ya, dosisnya sangat tinggi. Ini bisa menyebabkan yang namanya postinor ini memiliki efek yang sangat kuat ya, baik itu karena kan harusnya ditunda sampai 12 jam ya, bisa menyebabkan mual, muntahnya lebih hebat. Kesalahan pemberian dosis yang kedua jadi pemberian obatnya maksudnya ya. Jadi pemberian obatnya itu kesalahannya yang pertama tadi kan jeda waktunya yang terlalu panjang kayak gitu ya. Yang kedua mungkin hanya diminum 1. Nah inilah yang tidak bisa ya. Jadi kurang, dosisnya masih kurang untuk bisa menekan terjadinya ovulasi. Jadi ini harus diminum, dua-duanya harus diminum ya. Boleh diminum dulu 1, baru 12 jam boleh diminum langsung 2. Cuman tadi dengan berbagai macam risikonya hanya risiko untuk side effect-nya lebih tinggi. Postinor akan tidak bisa bekerja secara maksimal lagi adalah karena mungkin faktor penyakit, misalkan diare ya. Diare dengan secara otomatis dia memberikan atau mengalami pencernaannya yang terlalu cepat ya keluar. Jadi ini bisa menyebabkan tidak bisa diserap secara maksimal untuk obat daripada postinor ini.
Yang berikutnya lagi adalah karena obat-obatan. Jadi seseorang yang mengkonsumsi obat ya, mengkonsumsi obat-obatan tertentu itu bisa menyebabkan penyerapan daripada postinor ini juga bisa terhambat. Misalkan obatnya apa? Obat HIV AIDS ya, ARV ya. Konsumsi ARV itu bisa menyebabkan kondisi di mana penyerapan daripada levonorgestrel ini terhambat. Juga obat-obat TBC gitu ya. Obat-obat TBC juga bisa menyebabkan penyerapan daripada obat postinor ini jadi terhambat atau terhalang atau jadi nggak bisa maksimal. Oke, kalau masih bingung silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi nanti kita bisa bahas lagi. Saya bisa memberikan ulasan lagi seperti itu, jadi bisa menambah untuk konten ini. Jangan lupa ya di share kalau teman-teman ada yang membutuhkan, bukan cuma di share, di like ya, di komen, terus juga jangan subscribe. Dunia Bidan.